Selamat malam pemirsa setia Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali lagi di acara kesayangan kita semua, Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa. Baik, pada malam hari ini kita akan mengupas mengenai topik yang sangat menarik, yaitu Stevia. Kalau contohnya di satu band ada judulnya namanya Stevia ya. Ini Stevia. Stevia peluang bisnis di industri pemanis alami. Kira-kira bagaimana ya ini ya? Saya juga penasaran nih pemirsa ya. Dan saya Tamara Rosjanto yang akan memimpin kita bersama-sama mengulik nih pada malam hari ini. Dan sebelumnya Kalau Bisa ini merupakan program kerjasama antara Hope Channel Indonesia dengan ASI atau Adventist Layman Services and Industries yang merupakan perkumpulan profesional pebisnis awam Advent. Baik, pada malam hari ini saya tidak sendiri. Saat ini kita sudah bersama-sama dengan kita ada narasumber praktisi yaitu Bapak Nevins Gibson Manafe dari Bali. Halo Pak, selamat malam Pak Nevins. Halo, Selamat malam Pak. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya ada Profesor Insinyur Daniel Saputra dari Universitas Sriwijaya Palembang. Halo Prof Daniel, selamat malam. Selamat malam para pemirsa semuanya, selamat malam narasumber. Salam sejahtera. Luar biasa Pak. Selanjutnya ada Dr. Insinyur Zakarias Hukom dari Universitas Maluku. Halo Pak Hukom, selamat malam. Ya, selamat malam Pak Tamara, selamat malam para narasumber ahli dan juga Pak Nevin sebagai narasumber praktisi dan juga selamat malam untuk semua pemirsa di rumah. Baik Pak Hukom. Selanjutnya ada Insinyur John Lee Warren dari Universitas Patimura. Halo Pak John Lee, selamat malam. Selamat malam Tamara, selamat malam teman-teman narasumber, selamat malam pemirsa, salam sehat dari Universitas Papua di Manokwari. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak untuk hadirannya Bapak-Bapak. Jadi pemirsa, berikut adalah narasumber kita pada malam hari ini. Baik, tanpa kita langsung saja ya, kita sama-sama saksikan video profile berikut ini. Saya Nevins Manafe. Saya adalah seorang petani, IT konsultan, dan owner dari North Bali Tour. Saya tinggal di pegunungan Bali Utara Buleleng, sekitar 2,5 jam perjalanan darat dari kota Denpasar. Fokus budidaya saya adalah stevia, dan saat ini kami telah memproduksi stevia menjadi gula tetes yang higienis dengan kualitas ekspor. Stevia cair kami sudah ada pada kurang lebih 150 minimarket, supermarket, dan toko modern di Bali. Dan kami juga setiap bulannya sudah melakukan ekspor ke Vancouver, Kanada dengan brand Drip Sweet. Beberapa keunggulan dari produk kami adalah 100% organik tanpa kimia, tingkat kemanisan tinggi, 1-2 tetes sudah dapat memaniskan minuman Anda, tanpa rasa dan bau yang lain, 0 kalori, aman untuk penyintas diabetes, glycemic index 0, kualitas ekspor, dan sudah ekspor ke Kanada. Dan inilah cerita tentang saya, semoga dapat menginspirasi Anda. Wow, Drip Sweet ya. Oke, luar biasa ini. Kita langsung saja tanya-tanya ya sama Pak Nevins ya. Halo Pak Nevins, selamat malam Pak Nevins. Selamat malam Pak. Saya penasaran, saya yakin juga pemirsa di rumah juga penasaran. Sebenarnya stevia itu apa? Karena bagi saya yang awam ya, ini sangat amat langka gitu nama stevia ini, dan dia tuh sebenarnya berasal dari mana Pak tanaman ini? Dipersilakan Pak. Sebenarnya asal dari tanaman stevia ini dari Amerika Latin ya. Tumbuh di sana dan beberapa dari Indian kuno, mereka telah menggunakan ini sebagai bahan campuran di minuman mereka atau di makanan mereka sebagai pemanis. Dan stevia sebenarnya adalah kata lainnya, nama lain stevia adalah candy leaf. Jadi daun permen, saking manisnya. Jadi dia mendapat julukan candy leaf, daun permen.
karena memang sangat manis. Misalnya kita ambil petik daunnya, kita makan langsung, itu juga udah sangat manis. Jadi kira-kira tanaman stevia itu seperti itu, dan dia tingginya kurang lebih bagi orang Indonesia ya, kalau mengenal daun kemangi kurang lebih setinggi itu, dia mirip-mirip. Ya. Oh, oke. Berarti daunnya pun sebenarnya rasanya sudah sangat manis ya, Pak ya. Nah, sebenarnya yang membedakan stevia ini dengan pemanis lainnya yang di pasaran itu apa, Pak? Sebenarnya perbedaan yang sangat signifikan dari stevia itu adalah dia 0 kalori. Ya. Pemanis yang lain pasti ada kalorinya, karena kalori itu yang membuat manis sebenarnya salah satu ya. Tetapi stevia adalah tanaman yang bisa sangat manis tanpa kalori. Seperti itu kira-kira. Oke, Pak, tapi ini sangat amat berita baik ya bagi saya juga nih kan mengenai 0 kalori ini. Tapi sebenarnya saya pengen tahu juga nih, berarti untuk waktu terbaik kita untuk mengkonsumsi stevia ini apakah pada saat kita butuh adrenalin atau memang pada saat kita ya sudah kita memang hanya untuk makan saja gitu, Pak? Karena kan ada yang mungkin butuh untuk berolahraga sampai segala macam, Pak. Silahkan. Ya, sebenarnya karena dia 0 kalori, dia bukanlah sebuah sumber energi yang baik ya. Itu sebenarnya. Jadi kalau ingin digunakan sebagai asupan energi, dia sama sekali memang produknya tidak ada energi. Itulah yang membuat dia itu spesial. Dia manis tanpa membebani tubuh dengan energi yang berlebihan. Jadi dia sama sekali tidak ada kalori yang bisa diubah menjadi energi di dalam tubuh ya. Seperti itu. Jadi waktu yang terbaik sebenarnya untuk minum stevia adalah ketika kita pengen mengkonsumsi sesuatu dengan menikmati rasa manis tapi tidak mau dengan kalorinya, gitu kira-kira. Betul. Ketika lagi mau chill, healing gitu ya, Pak ya. Itu waktu terbaik ya, Pak ya. Oke. Nah, saya penasaran juga karena tadi saya lihat cuplikannya itu kan dia seperti kayak liquid gitu ya, Pak. Memang kalau untuk brand itu memang liquid atau memang ada yang kayak powdernya, Pak, atau bagaimana, Pak? Ya, kita sebenarnya sedang mendevelop yang powder, tetapi untuk sekarang yang ada di pasaran saat ini available adalah yang drip ya, yang tetes. Oke, tapi untuk konsumsinya itu apakah memang ada maksimumnya berapa tetes gitu pas sehari atau memang ya udah segunanya aja gitu? Ya sebenarnya sama seperti pada prinsipnya ya. Sesuatu yang sangat baik pun kalau dikonsumsi berlebihan pasti ada kurang baiknya lah. Jadi sebenarnya moderately aja, sama seperti misalnya kita berapa kali, contoh di dalam sehari kita senang untuk mengkonsumsi jus itu 3-4 kali, mungkin ya 3-4 kali akan baik-baik saja. Oke. Ini luar biasa ya, Pak. Saya juga jadi penasaran nih mau langsung lihat drip sweet di e-commerce, mungkin langsung dari sini ya, Pak ya, karena jauh nih di Bali. Baik, thank you Pak Nevin. Sekarang saya mau ke Pak John Lee nih, Pak John Lee. Pak, tadi ada good news ya, mengatakan bahwa ini 0 kalori gitu ya, Pak ya. Kira-kira gimana tanggapan Pak John Lee sendiri ini? Dan sebenarnya untuk stevia ini sebenarnya kandungan yang bagus tuh dalamnya ada apa, Pak? Dipersilahkan, Pak John Lee. Ya, kalau stevia ini kan memang 0 kalori dan memang sangat bagus untuk diet, dan terutama mereka yang berniat untuk tidak mau mengkonsumsi nasi dalam jumlah banyak atau kelompok gula ya, baik gula yang berasal dari sintetis maupun gula yang terkandung di dalam buah-buahan. Jadi sebetulnya ini substitusi untuk kandungan gula yang kadang-kadang beresiko. Misalnya kalau nasi, super mie, kemudian roti, ya, yang full dengan kalori dan kadar gulanya sangat tinggi. Dan ini ada efeknya kalau seandainya mengkonsumsi terus-menerus. Bisa berakibat pada munculnya diabetes misalnya, ya. Dan stevia ini saya kira sangat bagus. Jadi bagi mereka yang tidak akan pernah meninggalkan gula, ya ini substitusi dari gula yang selama ini dikonsumsi. Dan tidak berpengaruh terhadap kesehatan. Kalau saya baca di dalam Google, ya memang sebetulnya banyak orang yang sudah mengkonsumsi stevia ini, tapi memang belum dipromosikan secara gencar, sehingga masih banyak yang tidak tahu, ya. Masih banyak yang belum mengenal
Oleh karena itu, eh, lewat program pada malam hari ini, selain kita yang ada di studio sebagai narasumber, juga pemirsa yang di rumah akan mendapatkan informasi yang lebih banyak tentang manfaat dari stevia ini. Demikian untuk sementara. Sip, luar biasa Pak, terima kasih banyak Pak John Lee. Sekarang saya mau ke Pak Hukom. Mengenai stevia ini apa ya? Saya penasaran sih sebenarnya untuk penanamannya sendiri itu sebenarnya stevia ini cocoknya untuk ditanam di tanah yang seperti apa gitu ya Pak ya? Dan apakah memang penanaman stevia ini memerlukan metode-metode khusus gitu Pak agar lebih manis gitu rasanya? Dipersilahkan Pak Hukom. Pak. Ya, baik Mbak Tamara. Jadi tanaman stevia ini memang tanaman yang sangat penting untuk dikembangkan karena dia mengandung gula, tetapi tidak seperti pada gula-gula yang lain ya. Jadi non kalori, dan sekarang udah banyak yang dibudidayakan di Indonesia karena untuk proses pembudidayaan itu ada persyaratannya supaya kita bisa mendapatkan rasa manis dari tanaman stevia ini, khususnya yang mengandung steviol. Itu yang sangat penting, gliposida itu yang sangat penting ya. Pertama itu syarat ketinggian tempat, karena ketinggian tempat sangat berpengaruh untuk karena dia memiliki daya adaptasi juga yang luas ya. Jadi untuk daerah tropik sampai dengan daerah subtropik, dan bisa ditanam pada ketinggian 2.250 meter dari permukaan laut. Kemudian rata-rata itu memang dia bisa tumbuh sampai dengan 800 sampai 2.000 meter dari permukaan laut. Kemudian menghendaki suhu 20 sampai 30 derajat dengan sinar matahari yang harus penuh. Persyaratan utama adalah tanah. Jadi tanah harus mengandung nutrisi yang cukup untuk menstimulasi itu senyawa aktif yang ada di dalam daun itu. Nah, tanah-tanah yang sangat baik adalah tanah-tanah yang memang harus mengandung bahan organik yang tinggi. Namun kalau mau diusahakan dengan skala yang sangat besar untuk tujuan bisnis, harus ada proses analisis tanah sehingga bisa diketahui kandungan hara dalam tanah itu berapa besar dan juga berapa jenis yang ada, sehingga bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan tanaman, karena nutrisi dalam tanah yang meliputi hara makro mikro itu kehadirannya sangat penting, khususnya dalam nanti biosintesis dari steviol glikosida ini supaya bisa maksimal. Dan ada range-nya sebetulnya untuk pemupukan itu ada range. Jadi biasanya orang pakai pupuk dasar dengan pupuk organik ya 5 sampai 20 ton per hektar. Lalu kemudian ditambahkan dengan pupuk-pupuk hara makro, hara mikro. Nah, tentunya harus mengikuti dosis anjuran yang tepat, rekomendasi yang tepat, sehingga tanaman tidak mengalami stagnan, dan tanaman juga kelihatannya kalau diberikan dengan nutrisi yang tepat, tanaman akan tumbuh dengan baik dan bisa menghasilkan pucuk-pucuk yang baik, yang berkualitas. Lalu kelembaban yang dibutuhkan itu adalah kelembaban 80%. Karena tanaman stevia ini sangat sensitif terhadap kekurangan air pada
pada terakarannya, apalagi awal pertumbuhan, karena akarnya dangkal. Kalau kekurangan air, ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan, kemudian biomasa pucuk yang nanti akan diambil ya, dipangkas. Jadi penting sekali untuk memperhatikan kondisi kesuburan tanah. Nah, karena kita tahu bahwa kesuburan tanah, makanan dari tanaman ini berada pada dalam kondisi ion, sehingga ketersediaan air yang tadi saya bilang harus memang betul-betul cukup. Tanaman yang ditanam dengan tingkat kesuburan tanah yang baik, dengan sistem pengairan yang tepat dan teratur, tanaman stevia bisa tinggi sampai dengan 1,8 meter. Nah, kalau mendapat asupan nutrisi, yaitu kandungan hara dalam tanah dan air yang kurang, nah itu mempengaruhi pertumbuhan tanaman, otomatis berpengaruh langsung terhadap produktivitas dan kualitas hasil. Begitu Mbak Tamara, terima kasih. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Hukom. Saya mendapatkan pelajaran baru lagi malam ini ya mengenai stevia ini ya Pak. Saya ingin kembali nih ke Pak Nevins, maaf. Pak Nevins, kalau kita berbicara mengenai tanaman begitu ya, pasti identik dengan hama begitu ya. Kalau untuk boleh dibagikan nggak Pak untuk Pak Nevins gitu ya di kebun tanaman Bapak itu, apakah ada hama gitu yang mengganggu tanaman dan kiranya gimana Bapak cara mengatasinya gitu? Dipersilakan Pak. Sebenarnya stevia ini dia cukup tahan. Jadi dia sangat ketahanannya sangat baik. Memang pada awalnya ketika kami menanam, kami coba metode stek. Jadi ketika kita membawa bibit dari tempat lain, contoh dari Jawa gitu, kita stek di sini, memang itu ketahanannya kurang ya dibanding. Jadi kita melihat ada aja hama yang mencoba, tetapi dia hamanya tidak suka. Jadi kadang-kadang cuma satu kali gigit dia udah nggak mau lagi atau ya seperti itu. Jadi tidak terserang secara masif atau apapun. Hanya kita mau suatu tanaman yang benar-benar tahan dengan keadaan di sini sehingga kita membuat penyemaian sendiri. Jadi kita semaikan mulai dari nol sehingga ketika dia tumbuh dia memiliki kekebalan dengan lingkungan sekitar sini. Nah itu ketika dia tumbuh itu sangat baik bertumbuhnya. Kami bahkan tidak perlu untuk khawatir sama sekali tentang hama dan memang ya, ditanam secara terbuka saja seperti yang bisa dilihat di video dan itu sama sekali tidak ada hama yang datang untuk menyerang ya. Memang betul tantangan terberat dari stevia itu adalah cuaca. Jadi kalau terlalu banyak angin, karena kadang-kadang di sini kan memang tempat di sini tinggi ya, sekitar 1.200 sampai 1.400 meter dari ketinggian laut, dari permukaan laut. Jadi tapi tempat di Bali ini unik. Kita setinggi itu hanya kita pergi ke laut itu hanya 35 menit pakai mobil. Jadi sangat dekat sebenarnya laut dengan gunung ini. Kadang-kadang ada angin yang datang dari laut ya terus-menerus 3-4 hari. Nah, itu stevianya bisa kering. Sama seperti dari penjelasan Bapak Hukom tadi, memang betul. Karena akarnya pendek dia rentan terhadap kekeringan. Sehingga kalau angin kering itu datang, angin yang bisa membuat kering itu datang, kita harus siap-siap menyiramkan air yang banyak karena dia sangat sensitif. Bisa membuat daunnya menjadi kuning atau ya karena dia ciri-ciri kekurangan air lah. Nah, itu yang memang lebih kita jaga ke arah sana, tetapi sejauh ini untuk hama sendiri belum ada yang signifikan ya saat ini. Oke, ini another good news gitu ya Pak ya, udah no kalori, terus hamanya pun nggak mau makan gitu ya, nggak doyan gitu jatuhnya ya Pak ya. Nah, berbicara mengenai pengolahan nih Pak ya, jika boleh tahu nih Pak, bagaimana stevia ini diproduksi dan diolah sampai ke tangan konsumen Pak? Persilahkan.
Oke, ya memang kami pabrik pengolahannya bukan di Bali, kami ada di Jawa Tengah untuk pengolahannya. Jadi di Bali itu kita kebunnya sebagai percontohan untuk eh, orang-orang yang juga berminat untuk ekspor kan biasanya mereka lebih senang datang ke Bali untuk melihat perkebunan dan lain-lain. Tetapi kami sendiri untuk pabriknya ada di Jawa Tengah. Dan untuk prosesnya yang bisa saya jelaskan sebenarnya bahwa pabrik yang kami memprosesnya itu secara cold process. Jadi proses dingin ya tanpa pengapian sama sekali. Kalau misalnya di kelapa itu seperti membuat virgin coconut oil ya. Jadi tanpa ada proses pengapian sehingga dia lebih murni. Dalam arti tidak melewati pemanasan dan lain-lain sebagainya. Seperti itu saja sih sebenarnya yang bisa saya sampaikan. Oke, jadi di Jawa Tengah ya Pak ya, ya jauh-jauh dikit lah dari Bali ya. Baik, terima kasih banyak Pak Nevins untuk penjelasannya nih. Pemirsa, kita akan sama-sama melihat kebun tanaman stevia yang di Jawa Tengah yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Nevins. Dipersilahkan. Wah, asri banget ya pemirsa ya, adem gitu ngeliatnya, cantik banget lagi warnanya ya. Oke, sekarang saya mau tanya lagi nih ke Pak Nevins, tapi sebelumnya saya boleh dikoreksi apa ya, jadi kebunnya itu di Jawa Tengah atau di Bali Pak Nevins? Kami ada di kedua tempat. Oh, di dua tempat, jadi Jawa Tengah dan di Bali? Yang di tempat saya tinggal. Oke, yang di video tadi yang di Bali ya Pak ya. Oke pemirsa, koreksi ya tadi kebunnya yang ada di Bali. Baik, Pak, bicara mengenai komersial ya Pak. Tadi Bapak kan sudah dibilang tantangan terbaru tuh mengenai penanaman itu adalah cuaca begitu ya Pak. Nah, bagaimana dengan komersial sendiri Pak? Apakah apa tantangan yang Bapak pernah hadapi gitu Pak untuk memasarkan drip sweet Pak? Silakan. Jadi sebenarnya tantangan utamanya itu adalah mengeducate market ya, mengajarkan pasar tentang stevia ini. Karena kalau kita mau misalnya beriklan dengan masif dan lain sebagainya itu membutuhkan resources yang sangat banyak. Sehingga kita memilih Bali untuk menjadi tempat penjualan pertama kami karena pasarnya sendiri tidak perlu diajarin lagi. Karena North America atau di Amerika atau di Eropa mereka sudah menggunakan stevia secara masif semenjak 15 tahun yang lalu. Jadi ketika para turis datang ke Bali untuk berlibur, ketika mereka menginginkan mungkin mereka bawa stevia ya dari negaranya, hanya mereka kehabisan, lalu mereka melihat ke minimarket atau ke supermarket di sini mereka bisa menemukan produk stevia dan mereka tanpa harus diajarin lagi mereka sudah tinggal beli aja. Karena mereka sudah tahu tentang produk stevia. Lain halnya dengan apabila kita mau berjualan di kota lain. Banyak sebenarnya teman-teman kita atau saudara sebangsa kita yang belum mengenal tentang stevia ini. Memang ada beberapa orang atau ya adalah beberapa komunitas yang sudah mengenal tentang stevia ini. Tetapi kebanyakan masih belum mengenal stevia ini. Seperti itu. Oke Pak, harapannya ya Pak setelah menonton hari ini gitu banyak orang yang makin aware gitu mengenai stevia ini ya Pak ya. Baik, thank you Pak Nevins untuk
cuplik untuk briefnya sebentar, karena saya mau ke Pak Daniel nih, Pak Daniel. Pak Daniel itu membicara mengenai bisnis stevia gitu ya Pak, di mana juga masih langka lah gitu di mana-mana mengenai ini gitu. Bagaimana tanggapan Pak Daniel terkait bisnis ini? Apakah ini menguntungkan Pak, dan ini bagaimana? Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Mar. Saya sudah kenal dengan stevia lebih dari 40 tahun yang lalu. Ya, jadi ada teman punya kebunan, dia uji coba. Tapi pada waktu itu 40 tahun teknologinya masih sulit ya, karena tujuannya pada waktu itu untuk mengkristalisasi, ya, mengkristalkan stevia. Nah, pada saat sekarang ini stevia sudah dibuat dalam bentuk cair yang relatif lebih mudah dibuat ya, dan juga dalam bentuk kristal bubuk ya. Nah, kalau kita yang bubuk ini paling mudah kalau kita dulu ada gula diet ya, namanya gula jagung katanya ya. Nah, stevia jauh lebih baik daripada gula jagung karena stevia ini langsung dari daunnya ya, pohonnya itu ya, diambil kemudian diekstrak. Ya, sebetulnya sederhana sekali ekstraknya ya, digiling, kasih air dan sebagainya dan seterusnya ya. Nanti mungkin Pak Nevin kalau ditanya bisa lebih menjelaskan. Tapi itu yang paling mudah, jadi dalam bentuk cair. Jadi dulunya itu orang dalam bentuk cair, tapi dalam bisnis itu relatif sulit. Kenapa sulit? Karena berat. Jadi kalau untuk transportasi ya, di mana pada waktu itu masih gelas dipakai ya, kaca, relatif sulit kan, berat dan sebagainya. Sekarang plastik juga relatif ya, tambah ongkos gitu. Jadi ada orang-orang tertentu yang ingin langsung gitu supaya katanya lebih sehat. Tapi sekarang di banyak toko itu pemanis-pemanis dan pemanis buatan ini pemanis alami ya, stevia ya, dianggap pemanis diet. Ya, saya nggak usah sebut merek, ada beberapa merek gitu yang ditulisnya di kemasannya stevia. Ya, dan saya karena istri saya diabetes, jadi dia beli gula itu. Jadi saya kasih tahu, jangan beli gula jagung. Saya bilang, boleh stevia aja. Jadi sekarang di rumah kami menggunakan stevia. Hanya saja stevia ini relatif ya, kurang tahan panas. Jadi kalau misalnya kita buat kolak, jangan dikasih stevia dulu. Dimasak dulu kolaknya ya. Sudah jadi, pada waktu mau dikonsumsi, baru ditabur stevianya dan diaduk. Dia larut dan manisnya ya gimana ya, tetap gula pasir itu punya aroma tersendiri. Tapi ya saya secara pribadi karena di rumah istri saya menggunakan stevia, jadi saya ikut pakai stevia. Karena badan saya sudah overweight, ya jadi jaga-jaga supaya jangan kena diabetes. Jadi kita di rumah sudah pakai stevia, ya stevia kristal. Dan ini tadi sisi bisnis ya, Pak Nevin sudah ekspor. Memang pasaran utamanya adalah ekspor. Kenapa pasaran utamanya ekspor? Karena kita di dalam negeri relatif belum banyak yang tanda kutip sadar dengan kesehatan. Atau mungkin ingin minum minuman yang panas sekali begitu ya, dan diberi pemanis itu. Nah, kalau diberi pemanis ini, stevia ya, dia eh, ada rusaknya. Ya, ada rusaknya. Jadi memang dianjurkan kalau mau panas ya sudah bisa mulai diminum baru dikasih gulanya. Ya, gula stevianya ya. Dan ini bukan tidak ada kalori, hampir nol kalori. Hampir nol kalori ya. Jadi dia ini prinsipnya adalah merangsang saraf manis di lidah. Ya, jadi saraf manis lidah kita itu dirangsang seolah-olah terasa manis, seolah-olah ya, rasa manis begitu. Dan ini tentu saja eh, amat berguna ya, khususnya di Indonesia. Pasarnya sebetulnya besar sekali. Kenapa? Karena kita di Indonesia ini adalah negara keempat di dunia ya, nomor 4 dalam diabetes ya, dalam diabetes. Jadi kalau tinggal promosi Pak Nevin, jadi mungkin ada asosiasi pemanis buatan dan pemanis alami non kalori.
ya, pemanis alami non kalori itu berpromosi bahwa tidak usah takut, kita tersedia pemanis dan embel-embelnya ini bagus sekali, alami. Ya, jadi kalau yang lain-lain itu kan, kalau misalnya gula jagung, kenapa saya katakan tadi stevia lebih bagus dari gula jagung? Karena gula jagung bukan gula jagung sebenarnya itu ya, itu adalah pati. Pati itu kita robah dulu, gitu ya. Istilahnya diesterifikasi gitu, kita pecah dulu dia dengan mekanisme tanda kutip ya, tanda kutip kimia ya, kita kimia. Jadilah dia gula, awalnya itu gula cair juga ya. Dulunya dia menggunakan jagung, jadi disebut corn syrup. Nah, corn syrup ini banyak para ahli nutrisi yang mengatakan kurang bagus. Jadi kalau kita beli makanan, selai, jus atau sirup, itu sering kalau yang dia mau konotasi sehat ditulis tanpa pemanis jagung. Ya, kalau bahasa Inggris no fructose corn syrup. Ya, fructose corn syrup. Jadi tanpa fructose corn syrup. Jadi seolah-olah karena ada mekanisme tadi membelah itu, mengesterifikasi si pati sehingga dia menjadi gula yang kalorinya rendah begitu ya. Nah, kalau stevia nggak pakai gitu ya. Dia langsung diperas, langsung tadi pengolahan dingin menurut Pak Evans ya, karena memang dia nggak tahan panas ya. Kalau panas rusak. Jadi itu di 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 apa ya? Diuapkan, kata bahasa awamnya, kita uapkan begitu ya dengan dingin, mekanisme dingin namanya ya. Pengolahan dingin kita uapkan dan kemudian kita beri crystallizer. Jadi dia mengkristal gitu ya, mengkristal baru ya tentu dicampur dengan gula yang rendah kalori dia ya. Makanya tadi kalau stevia saset itu dia masih ada kalori tapi rendah sekali gitu ya. Karena yang rendahnya itu bukan stevianya, tapi adalah yang membuat dia mengkristal. Ya, yang membuat dia mengkristal itu ada manisnya. Ya, dia menggunakan masih ada kalori tapi rendah. Ya, jadi kalau saya menganjurkan bagi kita di sini, khususnya yang ada kecenderungan di para pemirsa ataupun masyarakat Indonesia yang mempunyai kecenderungan untuk mendapat penyakit diabetes, ya, hentikan penggunaan gula pasir dan gula-gula yang lainnya. Gunakan stevia, ya. Dan memang stevia ini adalah produk dalam negeri kita, begitu ya. Dan pasarnya luas, budidayanya relatif mudah, tidak seperti tebu pasti 1 tahun. Ini kalau salah 3 atau 4 bulan sudah bisa dipanen. Ya, kita juga sudah pernah bahas ini waktu itu, tapi ceritanya tentang ekspor, ya, tentang ekspor yang petani di Sulawesi Utara, ya. Nah, jadi memang ya, dan itu kalau yang ekspor itu dia yang organik. Jadi dia ada uji organik sebelum bisa diekspor gitu ya, karena dia punya market sendiri. Nah, saya tadi nggak kurang perhatikan apakah Pak Nevin sini organik atau tidak begitu ya. Nah, jadi itu bisa kalau organik ya lebih, nilai jualnya lebih tinggi. Dan memang betul tadi etalase pasaran dunia kita itu ada di tempat wisata kita yang paling banyak besar ya, Bali, Yogyakarta, begitu ya. Kita perlu etalase seperti itu. Jadi seperti ini strategi dari Pak Nevin dan teman-temannya ini sudah pas sekali ya. Jadi orang datang diberi iklan atau apa, kalau perlu datang ke kebun ya. Ke kebun mungkin perlu ada sedikit mini mini pengolahan yang mereka lihat, dan di depan sudah ada di ujung begitu mereka tur, di ujungnya sudah ada produk baik itu cair ataupun kristal ya. Syukur-syukur sudah ada sasetnya. Dan mungkin saya nggak tahu tuh yang dijual saset tadi, ada beberapa merek itu mungkin belinya dari kebunnya Pak Nevin, kita nggak tahu ya, yang di Jawa Tengah, karena itu memang ditulis produk Indonesia, made in Indonesia ya, jadi bukan produk impor ya. Sedikit sekali ya, nggak sampai setengah, isinya itu setengah setengah sendok teh yang kecil gitu ya. Nah, segitu juga, tapi manisnya sudah sama dengan satu manis saset gula putih ya, gula putih. Jadi kalau saya masak kolak nggak pernah lagi kita ke gula. Setelah pas mau dimakan baru dikasih gula. Hanya saja
kadang-kadang dibagi dua. Karena anak saya nggak mau yang seperti itu, dia maunya yang ada gulanya langsung. Tapi saya sama istri saya sudah dipisah. Ya, jadi kita kalau pas mau makan baru kasih gula. Kalau mau minum, mau manis, baru kasih gula itu. Ya, kalau beli susu, misalnya kita di rumah minum susu kedelai, kita beli susu kedelai, minta yang tawar. Di rumah nanti kalau mau manis, ya kita kasih stevia. Ya, hanya saja kan ini kalau saya beli repot belinya yang cair. Sebetulnya lebih bagus yang cair karena tadi tidak diberi kristalisasi ya, membuat dia kristal. Jadi itu hanya repot dalam transportasi dan penjualan ya, karena perlu wadah, berat, ongkos kirimnya dan sebagainya. Ya, nah, jadi itu mungkin Pak Nevin dan kawan-kawan sudah mempertimbangkan kenapa dia buat metode. Itu strategi pemasaran lah ya. Strategi pemasaran ada yang sedang cair, ya, tentu Pak Nevin jual cair. Kalau dia sedang kristal, Pak Nevin jual kristal. Begitu ya. Mungkin yang jualan itu sudah beli bubuk kristal dari Pak Nevin, ya dia tinggal kemas saja. Demikian, Tamara. Pak Daniel, terima kasih banyak untuk penjelasan dan manfaatnya. Tadi banyak sekali ya pemirsa ya. Kita bisa saksikan bersama-sama. Baik, sekarang saya mau kembali lagi ke Pak Nevin nih Pak. Tadi sudah mendengar penjelasan dari Pak Daniel juga ya Pak. Sebenarnya kalau boleh tahu nih Pak, kira-kira itu berapa lama Bapak Nevin sudah berbisnis mengenai stevia ini, dan kenapa sih awalnya tertarik gitu sama stevia gitu Pak? Silahkan. Sebenarnya kalau kami memulai penjualan itu sekitar tahun 2021 ketika COVID ya. Dan ya memang banyak kontemplasi kenapa harus memilih stevia. Dan kami sebenarnya mencoba untuk mencari sesuatu yang belum ramai, tetapi juga memiliki fungsi kesehatan yang baik. Karena seperti tadi dikatakan kita adalah nomor 4 terbanyak untuk diabetes ya. Itu market research juga menjadi pertimbangan kami. Sehingga kami pikir kenapa tidak? Indonesia orang suka sekali minum kopi, suka minum teh, atau suka minum jus, semua gula. Bahkan kalau kita melihat ya di pinggir-pinggir jalan banyak sekali orang mulai jual es krim, boba, semua gula. Bahkan ya di makanan kita aja di sambal misalnya itu pakai gula juga. Dan memang tantangannya adalah sebelumnya stevia itu mudah sekali rusak ketika kena panas. Tapi inilah kesempatan kami untuk memberi keunggulan dari produk kami. Produk kami sangat tahan panas. Jadi mau ditaruh di air mendidih, mau direbus, mau diapain, dia akan tetap manis. Nah, itu menjadi jaminan kami. Ya, nanti mungkin bisa dicoba di lain kesempatan merek dari Drip Sweet itu sangat baik ya. Kita sudah uji coba juga R&D, dididihkan, dia sangat tahan panas. Itu, silakan. Kasih. Luar biasa Pak Nevin ya, another good news lagi, tahan panas ya Pak ya, itu yang bikin unggul daripada yang lainnya. Oke, saya mau ke Pak John nih Pak, kira-kira tadi sudah dapat penjelasan dari Pak Daniel juga ya, tapi kira-kira menurut Pak John itu strategi bisnis pemasaran seperti apa nih yang paling efektif Pak untuk bisnis trivia tadi yang Pak Nevin, silahkan Pak. Ya, berbicara menyangkut pemasaran masih sangat terbuka luas karena stevia ini belum banyak diketahui oleh kebanyakan masyarakat Indonesia. Kecuali seperti yang sudah dijelaskan Pak Nevin tadi, jadi sasaran pasarnya yang paling mudah adalah di tempat-tempat wisata. Karena kebanyakan mereka adalah wisatawan mancanegara yang sudah terbiasa dengan mengkonsumsi stevia. Sementara kita di Indonesia ini yang penduduknya 270 juta ini, kalau kita mulai hitung ya, kalau seandainya dia memang terbiasa mengkonsumsi gula, ya, katakanlah kalau dia peminum kopi dan teh itu, ya pagi dia minum kopi dan teh itu kita sudah bisa tahu, sudah bisa hitung berapa sendok gula yang dia akan konsumsi. Plus kalau dia sarapan pagi menggunakan nasi goreng tambah roti, siang dia makan lagi nasi, lalu malam makan nasi kemudian tambah dengan mie goreng atau mie kuah, wah ini kandungan gula sudah sangat tinggi. Belum dengan jus-jus ya. Dan itu orang belum tahu. Oleh karena itu memang perlu diedukasi ya, agar masyarakat itu jangan terlalu banyak mengkonsumsi
gula dari bahan-bahan makanan yang memiliki kadar gula yang sangat tinggi, tapi juga sekaligus menghemat karena gula-gula sintetis itu kan memang sangat mahal juga. Sementara sebetulnya di sekitar kita ada gula, termasuk di dalamnya adalah tanaman stevia yang bisa digunakan sebagai barang substitusi dari gula-gula sintetis maupun yang semacam itu. Oleh karena itu, yang perlu kita lakukan sekarang adalah mengedukasi masyarakat Indonesia agar bisa mengurangi mengkonsumsi gula sintetis dan sejenisnya dan beralih ke gula stevia ini yang kalorinya sangat kecil dan tanamannya mudah untuk dibudidaya dan memanfaatkannya juga sangat mudah karena bisa dikonsumsi langsung. Dan kalau kita mau terobos pasar bisnis, ya kita harus merintis seperti apa yang sudah dilakukan oleh Pak Nevins dengan teman-teman. Nah tentunya Pak Nevins tidak akan keberatan malam ini kalau seandainya ada pendatang baru, pemirsa yang ingin untuk mencoba, mulai menanam dan mulai membuka bisnis baru. Saya kira ini manfaatnya kita diskusi pada malam hari ini. Saya pikir seperti itu. Jadi Pak Nevins tidak akan keberatan kalau seandainya puluhan bahkan ratusan bahkan ribuan pemirsa yang sedang menonton acara ini akan melirik ini sebagai sebuah apa namanya kesempatan ya, sebuah peluang bisnis yang bisa diraih. Saya kira demikian. Luar biasa Pak John Lee. Pertanyaan saja nih Pak, sebenarnya untuk kita ini sebagai yang mau berbisnis begitu ya Pak ya, sebenarnya inovasi-inovasi apa sih Pak yang kita harus ciptakan gitu supaya kita bisa bersaing dengan market-market lainnya Pak untuk di stevia ini? Silakan Pak. Ya, sebagaimana dalam bisnis-bisnis yang lain, sebetulnya hanya dua hal penting yang kita perlu miliki sebagai seorang pengusaha, apakah dia pemula atau sudah lama berkiprah dalam dunia bisnis. Yang pertama adalah menguasai keterampilan teknis. Ya, jadi seperti yang Pak Nevins tadi, dia kuasai betul-betul budidayanya, kemudian pasca panennya, kemudian pengolahannya, pengemasannya, itu aspek teknis. Yang kedua adalah manajemen bisnis. Jadi harus bisa menghitung ya ongkos-ongkos produksi, bahan baku yang digunakan, kemudian menerobos pasar dengan efisiensi yang tinggi, termasuk di dalamnya adalah pasar modern yang sekarang ini sudah semakin efisien. Kita tidak perlu mengeluarkan biaya besar, tapi sudah bisa sampai ke konsumen, bahkan kepada calon konsumen, informasi-informasi yang kita sampaikan. Demikian. Terima kasih banyak Pak John Lee untuk pemaparan yang luar biasa nih. Sekarang saya mau ke Pak Nevins juga nih Pak. Sebelum kita ke prospeknya ya Pak, sebenarnya untuk konsumsi sendiri itu apakah memang stevia ini bisa dikonsumsi untuk semua kalangan umur Pak? Atau bagaimana Pak? Silakan. Sebenarnya sih dia relatif cukup aman ya, karena memang misalnya salah satu standar tertinggi di dalam perizinan untuk mendapatkan izin untuk makanan itu ada di Amerika Serikat ya. Dan namanya FDA. FDA sendiri itu telah mengizinkan stevia untuk dikonsumsi secara bebas untuk semua kalangan. Jadi kalau berkaca dari situ sebenarnya produk ini cukup aman ya, untuk dikonsumsi. Seperti itu kalau untuk keamanannya. Aman ya pemirsa ya untuk dari semua kalangan. Nah sekarang saya mau berbicara mengenai prospeknya Pak. Bagaimana prospek untuk bisnis stevia ini di pasar stevia ini di Indonesia atau di pasar internasional itu bagaimana Pak untuk prospeknya? Silakan Pak. Sebenarnya untuk prospeknya ya kami sedang melakukannya. Kami sedang melakukannya. Jadi kalau tentu saja Indonesia tadi dikatakan dengan ranking 4 penderita diabetes dan kegemaran kita semua sebagai orang Indonesia, kita tahulah diri kita masing-masing sebagai orang Indonesia, kita sangat suka manis. Hampir semua suku di Indonesia itu sangat suka makanan, minuman manis. Jadi ya tentu saja kita juara 4 di diabetes, tetapi kita nggak mau juara 4 di diabetes, tapi kita mau manisnya. Gitu. Jadi kalau dibilang soal pasar terbuka luas ya tentu saja 270 sekian atau 280 juta rakyat Indonesia ini yang sangat suka manis, apakah tidak terbuka pasar sebesar itu untuk dikonsumsi? Apalagi
misalnya orang sudah mulai sadar tentang kesehatan ya. Rata-rata kita di zaman informasi seperti ini, bahkan orang-orang di desa sekalipun mereka sudah sangat sadar tentang kesehatan karena mereka terekspos dengan channel-channel atau dengan data yang mereka bisa akses langsung di HP-nya, nonton YouTube atau lihat dari forwardan teman-teman bahwa oh ini ada sesuatu yang sehat atau segala sesuatu. Nah, sekarang orang-orang mudah mendapatkan informasi. Dengan kemudahan mendapatkan informasi ini sangat cepat membuka wawasan. Jadi bahkan tanpa sekolah pun ya quote unquote bisa mendapatkan informasi yang sebenarnya berkualitas tinggi kalau mau mencari di tempat yang tepat tentunya. Nah, informasi-informasi ini sangat cepat sehingga banyak sekali orang yang sudah terekspos dengan informasi kesehatan dan tentunya mau dengan sukarela mengganti kebiasaan mengkonsumsi gula konvensional dengan gula yang rendah kalori atau bahkan 0 kalori. Seperti itu sebenarnya tanggapan kami. Nafins untuk pertanyaan ini, untuk jawabannya saya mau bertanya lagi nih Pak, sebenarnya untuk perbandingan konsumsi stevia dengan gula pasir yang biasa kita konsumsi gitu ya Pak, perbandingannya mana nih Pak yang lebih menguntungkan, apakah stevia atau gula pasir itu sendiri Pak? Silakan. Saya hanya akan kasih tahu aja perbandingannya. 1 tetes gula dari drip sweet sama dengan 5 sendok teh gula pasir. Jadi silakan lihat perbandingannya secara ekonomis atau secara apa ya? Secara konsumsi juga secara berat atau secara apapun itu pasti akan lebih unggul stevia. Kecuali bagi orang-orang yang memang mencari energi dari gula tersebut. Contoh misalnya orang yang bekerja sebagai apa ya mungkin yang bekerja di bangunan, mereka senang mengkonsumsi manis karena itu bisa mendatangkan energi, tentu saja tidak bisa disubstitusi oleh stevia karena di stevia tidak ada energi sama sekali. Jadi seperti itu mungkin tanggapan dari saya. Oke, betul-betul. Karena memang kalau dia mau membutuhkan ekstra lebih energi lagi kan pasti akan berbeda gitu ya Pak untuk konsumsinya ya Pak. Nah sebenarnya sekarang ini kan maksudnya saya melihat ini banyak sekali benefits gitu yang kita bisa dapatkan ketika kita mengkonsumsi stevia. Sebenarnya menurut Bapak nih faktor-faktor apakah yang saat ini tuh terjadi ketika kenapa orang-orang masih belum aware gitu mengenai stevia? Apakah memang karena harganya atau memang karena belum terlalu diedukasi atau bagaimana Pak menurut Pak Navins? Ya, edukasi market itu khususnya buat rakyat ya, buat masyarakat lah bilangnya. Masyarakat sebanyak ini itu tidak murah. Ya. Untuk edukasi sebanyak ini orang tidak murah dan channel-channel yang bisa memberikan dampak yang sekaligus besar dengan viewers yang sangat banyak itu biasanya tidak murah juga ya. Sehingga itulah yang menjadi apa namanya penghalang sebenarnya kenapa ini bisa maju. Tapi tentu saja dengan misalnya pengusaha dengan kekuatan finansial yang lebih besar, mereka tentu saja bisa menerobos pasar dengan sangat mudah. Tapi untuk saat ini kami memilih untuk bukan ke sana, ya, bukan ke sana marketnya. Baik Pak Navins, thank you Pak untuk pemaparannya juga nih ya Pak, dan pemirsa saat ini kita akan menyaksikan dalam bentuk video strategi pemasaran produk stevia. Silahkan. After a long day, I just want to make myself a refreshing drink, and Drip Sweet is perfect for that. Drip Sweet, 0 calories, 100% stevia. Melvin, saya dari Jakarta. Halo, nama saya Samuel dari Tanjung Barat. Priscilia Homi dari Manado. Megi Momo asal dari Manado.
Wah, nggak tahu tuh. Oke, jadi Aduh, saya tidak tahu. oke. Stevia itu kayaknya dia semacam pemanis kalau nggak salah, pemanis alami deh. Ya, dia sejenis tanaman. Nomor 3. Kayaknya yang pertama. Yang nomor 1. Waduh, sayuran semua nih. Iya. Nomor 2 kali. Atau salah? Stevia adalah pemanis alami yang bebas kalori. Iya, Salah. Benar atau salah? Stevia aman dikonsumsi semua kalangan. Salah. Benar atau salah? Gula stevia memiliki tingkat kemanisan 2-3 kali lipat ketimbang gula biasa. Iya, Benar. Benar atau salah? Stevia bisa dimakan langsung. Ya, Benar. Benar. Benar atau salah? Tanaman stevia berasal dari Eropa. Salah. Saksikan Kamu Bisa. Karya mulia. Bisnis luar biasa. Luar biasa tayangan tadi ya, ada benar, ada salahnya, tapi banyak sekali juga yang bisa kita dapatkan dari UGKB ini. Dan sudah nggak kerasa nih pemirsa, kita sudah tiba di penghujung acara, nggak kerasa sudah 1 jam kita bersama-sama membahas stevia yang luar biasa ini. Dan saya ingin sebelum kita ke closing ya, saya mau bertanya sama Pak Nevins nih Pak. Kalau kita mau beli ini Pak, mau beli drip sweet gitu ya, produk drip sweet ini kita bisa dapatkan di mana Pak? Dari mana? Dipersilahkan Pak Nevins. Sebenarnya produk kami sudah ada di marketplace ya, baik yang warna oranye atau yang warna hijau atau yang warna lain juga ada di sana. Pastikan itu drip sweet dengan logo yang seperti tadi sudah dilihat, karena memang banyak juga yang mengaku sebagai drip sweet ya, atau ini ada stevia warnanya mirip dan lain ya, itu memang strategi bisnis lah. Banyak orang yang juga mencoba membuat dan tentu saja mencoba meniru, tetapi yang asli tentu saja drip sweet. Dan kami bisa pastikan drip sweet adalah stevia yang rasanya itu tidak ada rasa daun atau rasa apa, dia hanya ada rasa manis di sana. Dan itu tidak akan merubah rasa dari minuman Anda, hanya akan membuatnya menjadi lebih manis dan lebih menyenangkan untuk dinikmati. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Nevins. Jadi pemirsa sudah tahu ya nanti kalau mau cari drip sweet itu di mana gitu ya pemirsa ya. Oke, langsung aja kita akan menutup, tapi sebelumnya saya rindu nih untuk mendengarkan closing statement dari masing-masing narasumber nih. Boleh Pak Nevins memberikan closing statement secara singkat. Closing statement buat teman-teman yang ingin mencoba berbisnis atau melakukan budidaya stevia, ya memang pasarnya masih sangat luas. Dan juga kalau buat teman-teman yang ingin mengkonsumsi stevia, kami sudah siapkan juga stevia yang sangat siap untuk dikonsumsi dan bisa juga dipakai untuk beberapa menu masakan juga, baik roti ataupun mungkin sejenis kolak dan lain sebagainya, karena drip sweet bisa dimasak dan tahan panas. Dan untuk sahabat-sahabat, semoga dapat terinspirasi dengan percakapan kita pada malam hari ini. Dan ya, salam buat semua, semoga sukses selalu. Biasa Pak Nevins, terima kasih banyak. Dilanjutkan oleh Pak John Lee. Silakan Pak John Lee. Sebuah peluang bisnis yang menjanjikan
dan produknya itu betul-betul memberi manfaat bagi kesehatan, tapi juga bernilai ekonomi yang cukup tinggi dibandingkan dengan produk gula lainnya. Oleh karena itu para pemula, para pebisnis yang mau melihat peluang bisnis ini, saya kira sekaranglah saatnya. Kalau Pak Nevin bisa, maka pemirsa juga pasti bisa. Luar biasa, kita pasti bisa ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak John Lee. Dilanjutkan oleh Pak Hukom, Pak, dipersilahkan. Ya, tanaman stevia ini adalah salah satu penghasil pemanis alami yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Di Indonesia sendiri banyak sekali penduduk yang terkena dengan diabetes, dan ini satu peluang untuk dikembangkan oleh para pebisnis, dan memang pasarnya luas. Jadi peluang untuk usahakan produk-produk dari stevia ini sangat penting sekali. Sukses untuk Pak Nevian yang sudah mulai bergerak, dan mudah-mudahan ini berkembang dan tertular kepada para pebisnis yang lain untuk mengembangkan teknik budidaya stevia dari Sabang sampai Merauke. Ini kami harapkan kalau Pak Nevian bisa, pasti para pemirsa di seluruh Indonesia juga bisa. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Pak Hukom untuk konsepnya. Sekarang dilanjutkan oleh Pak Daniel. Pak, dipersilahkan. Baik, stevia adalah pemanis buatan yang baik bagi orang yang menderita penyakit diabetes ataupun kelebihan berat badan. Puluhan juta orang memerlukannya, dan belum banyak yang membudidayakannya. Jadi, budidaya stevia dan pengolahannya mempunyai prospek pasar yang besar sekali. Kalau Pak Nevin sudah memulai, maka Anda juga dapat memulainya dan bisa berkolaborasi dengan Pak Nevin. Kalau Pak Nevin bisa, Anda pasti bisa. Luar biasa. Terima kasih banyak. Sekali lagi saya ucapkan kepada seluruh narasumber yang telah hadir pada malam hari ini. Ada Pak Nevin, ada Pak Daniel, ada Pak John Lee, dan ada Pak Hukom. Saya juga terima kasih. Kami juga ucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang setia sampai saat ini menyaksikan acara Kamu Bisa, Karya Mulai Bisnis Luar Biasa. Saya pamit undur diri pada malam hari ini. Saya dan kru yang bertugas, kami mohon pamit undur diri. Kami mohon maaf jika ada kesalahan di dalam perkataan ataupun tindakan kami selama acara pada malam hari ini. Jangan lupa terus saksikan Kamu Bisa setiap jam 7 malam di hari Selasa. Dan sampai ketemu lagi di acara program Kamu Bisa, Karya Mulai Bisnis Luar Biasa. Selamat malam.